Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membawakan materi terkait Telkomsel. Materi yang kami bawakan bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Materi yang akan kita bawakan berjudul Analisis Penerapan TPS atau Transaction Processing System pada perusahaan Telkomsel. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Aini Nitya Desani dengan NIM 140120128. Nama saya Fadil Sensri Hermawan dengan NIM 14012043330. Nama saya Muhammad Akil Indra Dava dengan NIM 14012000617. Nama saya Julia Verinisa Mulyani dengan NIM 14012040062. Nama saya Sultan Raffi Arisaputra dengan NIM 14012024473. Oke, nah dari kita berlima akan menjelaskan terkait analisis transaction processing system pada perusahaan Telkomsel. Di sini kami membagi jadi 5 subbab. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada transaction processing system atau TPS, yang ketiga ada e-payment, yang keempat ada kasus kebocoran data, dan yang terakhir ada keamanan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, yang dimana bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi yang sudah mendirikan kurang lebih 236.000 menara BTS dan memiliki kurang lebih 170 juta pengguna layanan Telkomsel. Dan pada tahun 2020, Telkomsel menguasai pasar telekomunikasi seluler di Indonesia sebesar 60%. Atas hal tersebut, Telkomsel menjadi perusahaan operator terbesar ke-6 di dunia. Telkomsel juga telah bekerja sama dengan kurang lebih 575 mitra roaming dan sudah digunakan di 200 negara di dunia. Selanjutnya yaitu fitur-fitur dan layanan yang dimiliki oleh Telkomsel, yaitu ada website, Grapari, Link Aja, My Telkomsel, dan Veronica. Kegunaannya sendiri yaitu website sebagai media informasi tentang Telkomsel, Grapari sebagai kantor pelayanan Telkomsel, Link Aja sebagai media pembayaran atau transfer uang, My Telkomsel sebagai media untuk melihat penggunaan data, pembelian pulsa, dan pembelian data internet, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu Veronica sebagai sistem yang diciptakan untuk membantu penggunanya mengecek sisa kuota, memberikan informasi mengenai lokasi Grapari terdekat, dan memberi informasi seputar layanan dan produk yang dimiliki oleh Telkomsel. TPS, apa itu TPS? TPS menurut James Orbin 2019, tipe sistem informasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian utama, yaitu Operation Support System (OSS) dan Management Support System (MSS). Yang OSS-nya itu ada 3 TPS. TPS itu Transaction Processing System, yang kedua PCS, Process Control System, yang ketiga ECS, Enterprise Collaboration System. Yang MSS-nya itu ada 3, MIS, Management Information System, yang kedua DSS, Dedication Support System, yang ketiga EIS, Executive Information System. Transaction Processing System, sistem pengumpulan dan pemproses data digunakan untuk mengumpulkan dan proses data dari transaksi bisnis seperti penjual, pembeli, dan inventaris. Fungsinya itu ada 3, mempercepat proses yang terjadi di dalam satu perusahaan, yang kedua menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, yang ketiga meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai e-payment. Jadi e-payment itu adalah salah satu bentuk penerapan dari TPS sendiri, dan e-payment juga merupakan terobosan di bidang teknologi dalam sistem pembayaran. Kemudian Telkom sendiri sudah memiliki layanan e-payment-nya sendiri yang memudahkan para penggunanya karena layaknya m-banking, mereka tuh tidak mengeluarkan uang dalam bentuk tunai yang tentunya memudahkan di era digital seperti sekarang. Nah, sebagai pemegang pasar layanan seluler Indonesia, Telkomsel menyediakan layanannya sendiri, yaitu Link Aja, yang sebelumnya bernama T-Cash. Kemudian Link Aja ini adalah layanan keuangan digital
berupa uang elektronik yang berfungsi layaknya rekening bank yang fleksibel dan tanpa adanya bunga. Dengan fitur-fitur seperti top up game, pembayaran online, pembelian pulsa, berbagi uang dengan sesama penggunanya, dan masih banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebocoran data yang terdapat pada perusahaan Telkomsel, di mana kebocoran data adalah hal yang sangat sensitif, yang secara tidak sengaja maupun sengaja bisa diakses oleh pihak tidak berwenang melalui elektronik maupun fisik, sehingga dapat merugikan perusahaan. Dan contoh kasus kebocoran data tersebut dialami oleh Denny Siregar, yang dimana protes akan kebocoran data dan ancam menggugat Telkomsel pada 5 Juli 2020. Dengan kronologi pertama, Denny Siregar dilansir pada akun Twitternya mengeluh di mana data yang ia miliki dalam waktu 3x24 jam dapat bocor, terutama pada Minggu 5 Juli 2020 sore oleh akun @opposite6891 dengan sengaja membuka atau membocorkan data pribadi milik Denny Siregar, sehingga mendapat perhatian banyak netizen di Indonesia. Pada 6 Juli 2020, Telkomsel memberi tanggapan langsung kepada Denny Siregar, yang dimana Telkomsel disampaikan oleh Vice President Corporate Communication Telkomselnya langsung, Denny Abidin menegaskan perlindungan data pelanggan adalah prioritas mereka. Pada selanjutnya, Telkomsel pun segera melapor kejadian tersebut pada 8 Juli 2020 untuk melakukan investigasi, dan diajukan kepada aparat penegak hukum melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Dan pada 10 Juli, terungkap pembocoran data Denny Siregar oleh polisi yang dimana merupakan karyawan outsourcing Telkomsel di Surabaya yang berinisial FPH, yang membocorkan data Denny Siregar dengan menyita bukti berupa HP dan perangkat komputer dengan terjerat pasal 46 atau 48 UU 11 tahun 2008 tentang ITE, atau pasal 50 UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan atau pasal 362 KUHP atau pasal 95 UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara atau denda 10 miliar. Oke, topik selanjutnya adalah keamanan data, di mana pada kasus sebelumnya Telkomsel memberitahu bahwa kebocoran data diakibatkan oleh human error atau karena outsourcing-nya yang membocorkan data pada pihak luar. Namun bukan berarti Telkomsel tidak memiliki keamanan data tersendiri. Telkomsel mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan standar sertifikasi ISO 27001, di mana sertifikasi ini yaitu sertifikasi berskala internasional dan telah digunakan oleh berbagai perusahaan besar dan dari mulai multinasional hingga internasional. Kemudian ada TEMS. TEMS sendiri merupakan singkatan dari Telkomsel Enterprise Mobile Security, yang merupakan keamanan baru dari Telkomsel untuk pelanggan enterprise-nya. TEMS ini merupakan hasil kolaborasi dari Telkomsel dan Lookout, atau disebut juga Lookout Security Graph, yang mampu menganalisis data lebih dari 200 juta perangkat, 142 juta aplikasi, dan 4 juta alamat web setiap harinya, membuat TEMS menjadi lebih terjamin keamanannya. Next. Dan yang terakhir ada IoT Sphere atau Internet of Things Sphere, merupakan keamanan atau mekanisme praktis yang dilengkapi oleh sistem mitigasi yang bisa mendeteksi ancaman secara otomatis dan real time. IoT Sphere memiliki beberapa fitur yang mana menjadi kebanggaan Telkomsel. Yang pertama ada Just One Click, yaitu tinggal satu klikan dan maka IoT Sphere akan aktif dan mulai men-scanning semua data-data yang ada. Kemudian ada Device Agnostic, yaitu berarti IoT Sphere dapat digunakan dimanapun, yaitu mulai dari PC, mobile, atau hingga website. Yang terakhir kemudian yang ketiga ada Security dan Threat Protection, yaitu seperti namanya yaitu menjaga keamanan data, dan yang terakhir ada Routing and Filtering, yaitu di mana IoT Sphere telah mengkategorikan atau mengelompokkan data agar lebih mudah ditemukan dan lebih aman dari adanya kehilangan data. Jadi next. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 4 dari analisis penerapan TPS pada perusahaan Telkomsel. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan slogan dari Telkomsel yaitu #dari Telkomsel.